mantan pelaku penganiayaan. Bang, maaf bang, abang tanya, abang kenal Bang Taufik gak bang? Ya kenal. Nongkrong di sini bang ya? Ya, bisa sini. Bang Taufiknya ada nggak? Gimana bang? Sekarang dia udah pergi lewat gang sini. Oh, masuk gang sini? Ya. Belum lama? Oh iya deh. Ya makasih ya bang ya. Ya. Maaf ganggu nih bang. Ya. Ya assalamualaikum. Dengar gua kan? Sekarang turun semuanya turun. Teman-teman turun aja. Dia masuk gang, target kita masuk gang. Ya, turun sekarang. Ayo standby. Ya. Ayo cepat sini. Dia masuk gang sini. Ayo itu dia tuh. Wih, motor orang diambil. Astagfirullahaladzim. Bang, kenapa bang? Jangan beretan bang. Kejar. Astagfirullahaladzim. Apa lo? Main aja lo. Ayo bang, sini bang. Lagian ini apaan ini ya? Apa abang terpaksa Lo gimana? diem, lo siapa? Ini apaan ini? Diam, awas. Bang. Lu lihat sekarang Lo yang ngadu. Lo ngadu semua ini. Hah? Gak mau udah jadi suami yang terbaik buat anak-anak kita. Gak mau, lu sadar kan? Sekarang ngomong mbak, lu ngomong. Kenapa lu nyari kita datang ke sini? Sama suami saya biar sadar kan? Hah? Suami saya tuh semenjak saya belum kenal sama dia suka nodong orang, suka mukulin orang sampai meninggal, Mas. Saya mau suami saya. Tapi gua nih, gua rela. Gak mau lo jadi. Lapor begini aja. Gue mau jadi orang tua yang terbaik ya. Pak, ini lu coba yang bapak yang baik, yang benar. Yang bisa jadi pemimpin keluarga yang benar. Lu sekarang gimana bang? Lu jamret motor orang, terus duitnya lu kasih ke keluarga. Lu mikir gak bang apa yang lu kasih ke keluarga lu apa? Lu sama juga ngasih baranya mereka ke mulut anak dari sini. Bang, lu mikir bang, ini istri lu udah bener, mau ngingetin suaminya. Lu harusnya bersyukur punya istri yang begini. Ini Allah udah kasih yang terbaik buat lu. Lu harusnya mikir, jangan egois. Gue hilang, Neng. Buat begini. Demi anak kita. Sadar ya. Kesian anak kita.
Lu jangan mikir pakai perut, mikir pakai otak coba. Kalau lu mikir pakai perut lu nggak akan pernah kenyang. Coba kalau lu pikir pakai otak lu akan milih lagi kerjaan mana yang benar, yang mana yang salah. Gua rasa lu udah tahu sebenarnya. Hati nurani lu juga pasti nolak kan? Ikutin aja ya, ikutin ya. Buat masa depan anak kita ya. Lu mau ikut gue sekarang nih? Belajar yang benar ya. Bismillah ya. Mbak, saya langsung ajak aja suaminya Mbak ya. Iya, Mas. Kalau gitu sekarang nggak apa-apa, yuk kita sama-sama kita anterin Mbak, nanti Mbak dianterin pulang sama suami kita ya. Jadi sekarang kita dulu anter biar suami istri yang anter ke mobil dulu. Assalamualaikum. Salam. Wah, Ustaz, di sini. Ini kan Ustaz nih. Ini tamu kita nih hari ini nih, Ustaz nih. Selamat datang nih di rumah Hijrah ya. Ini tempat apa nih? Ini rumah hijrah Bang, yang saya cerita sama saya udah ngerti semua begini-ginian. Gitu aja. Gitu aja, gitu aja apaan? Itu aja apaan? Ente tiba-tiba ngajak saya ke sini. Ya tiba-tiba kan buat tiba-tiba. Saya ngajak ke sini karena permintaan dari istri abang. Tadi kan abang bilang mau, abang bilang gimana sama istri abang? Beda di mulut, beda di ini ya, di prakteknya nih. Tadi Bang, katanya ente udah tahu nih bikin ini semua. Jadi manusia jangan sombong, Bang. Bang, laki-laki itu dipegang omongannya Bang. Ya, abang harus komit. Abang ngomong iya. Bang, abang harus buatin tekad. Ini namanya belajar. Paham. Tapi gue nggak bisa. Nggak bisa gimana sih maksudnya Bang? Nggak bisa gimana? Hah? Abang nggak bisa kenapa nggak bisa? Coba sekarang, saya tanya, abang kenapa nggak bisa? Siap, Bang. Bentar lagi ajan maghrib nih, ya. Mendingan abang sekarang mantepin tekad, ya. Sekarang ikut sama santri, biar ganti baju nih. Sebelumnya saya copot dulu nih. Nih, saya copot dulu nih, lepasin nih, ya. Oh, Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa, ya. Kalau bisa jangan dipakai lagi tuh, Ya, jadi pakai lagi, ya. Ya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ini namanya salah satu pelajaran yang ada di rumah hijrah, Hmm. namanya shock terapi. Saya jelasin juga nih Bang Topik ya. Yang namanya orang belajar itu ada yang teori, ada yang praktek. Nah, alhamdulillah di rumah hijrah ini banyak kepada prakteknya. Ayo, jelasin, ceritain. Bang Topik ini hari-hari ngapain? Hari-hari saya ya begitu, nodong motor. Udah motor, terus Ya, kriminal lah katanya saya. pernah di penjara? Kasih lihat aja langsung nih Pak Ustadz, nih, praktek pelajarannya hari ini apa nih Pak Iya, Ustadz? memangnya saya mau kasih shock terapi buat dia. Ayo santri tolong dibuka ini. Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan ini? Bang. Kenapa, Bang? Apaan ini? Ini pelajaran yang harus dilewati. Tapi Bang. nggak begini juga, Pak Ustadz. Nggak begini bagaimana orang ini pelajarannya seperti ini. Anggap aja ini sama jangan juga nyakitin badan saya. Sekarang ente nyakitin orang, ente nggak mikir-mikir. Kamu mau gimana? Hah? Ini kita belajar lagi, kita lagi belajar. Enggak. Ini mau praktek Bang. Iya, tapi saya nggak mau. Abang nggak boleh kenapa?
Abang takut. Abang takut. Coba sekarang gini, abang pegang dulu coba. Abang pegang. Abang pegang, Bang. Wah, ini paku beneran ini, Bang. Ya abang paku beneran, kenapa kalau paku beneran? Gua nggak mau dah, pokoknya gua nggak mau begini. Sekarang gimana Pak Ustadz? Langsung praktek aja Pak Ustadz dengan nih. Ya udah santri nih, dibawa keluar dulu nih, ya. Dia biar tengkurap di sini aja nih. Kalau nggak celentang. Ya lu contoh sekarang. Jangan, Bu. Nggak Hah? mau saya. Ini beneran ini. Hah? Ini beneran saya suruh beneran. di sini. Ini beneran. Bang Tira, bang, bantu sini. Pas santri bantu orang dua orang sini. Bantu tinggal. Tidur sini bang. Bang, sini bang, tidur bang. Pakai sana sini. Lihat. Ya, pegang sini, tenang. Abang tenang sini dulu. Ayo, santri 2 orang angkat itu yang tadi. Bang, jangan, Bang. Hancur, Bang, badan saya ini, Bang. Jangan, Bang. Bang, tolong, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Saya nggak mau, Pak Bang, Ustadz. udah bang, abang, ayo, abang. Saya nggak mau. Iya, saya tahu abang pasti nggak mau, abang takut kan? Abang takut sekarang. Tutup matanya aja, Mas Fadil deh, tutup mata. Ya, tutup mata, tutup Jangan mata. takut deh, tutup matanya. Tutup mata nih, tutup mata. Ayo, santri, pegang santri. Saya nggak mau, saya. Allahu Akbar. Saya nggak mau, Pak Ustadz. Abang mau kemana? Saya nggak mau, saya. Hah? Saya nggak mau. Mau kemana sih bang, lari-larian aja. Allahu Akbar. Ini gambaran nanti bang di akhiratnya Allah. Di Ayo. nerakanya Allah lebih parah lagi dibanding ini nih bang. Ayo cepet bang. Ayo bang, gini. Bentar, Pak Fadli, buka matanya Pak Fadli. Abang Kasih lihat. istighfar bang. Pengen istighfar, Bang. Abang lihat di atas nih. Lihat, Bang. Abang lihat. Astagfirullah, nggak mau, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Tutup lagi Pak Fadli, tutup lagi. ampun, Pak Ustadz, ampun. Siap ya bang? Siap ya bang? Siap ya bang? Bang banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampun. Siap bang? Ampun ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hancur badan gua. Ampun. Pak Ustadz, tolong. Tolong. Tolong, Pak Ustadz. Tolong. Tolong, Pak Ustadz. Pak Fadli, Pak Ustadz. pegang badannya lihat. Pak Ustadz. Ada yang berdarah? Hah? Ada yang berdarah gak? Enggak ada, Pak Ustadz. Kenapa teriak-teriak Ampun, kan? Pak Ustadz, ampun. Bangun. Kenapa bang teriak-teriakan bang? Hah? Ngeri, Pak Udah, Ustadz. sini, duduk. Kenapa bang teriak-teriakan? Ngeri. Bang, lihat bang. Yang saya suruh santri lemparin ke badan abang nih, kasur nih. Tuh. Pegang nih bang, pegang. Ini apa bang? Hah? Kasur, ditiban kasur sakit. Tajam memang di kasur. Tajam, Pak Ustadz. Tadi yang saya lihat paku di atas kepala saya, Pak Ustadz. Bang, ini baru pelajaran pertama nih abang nih ya. Abang dikasih gambaran bahwa nerakanya Allah itu azabnya lebih dahsyat bang dibandingin ini bang. Gak ada apa-apanya bang. Bang, waktu abang ngilangin nyawa orang, gak ada penyesalan sedikit pun bang di hati abang. Gak ada Ustaz. Jadi hilap itu saya, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Hilapnya gara-gara ente sendiri yang buat. Gara-gara ente konsumsi alkohol. Kan udah dibilangin al-khamru umul khaba'is. Kata Rasulullah, khamr itu, alkohol itu adalah nenek moyang dari segala macam kemaksiatan. Gara-gara orang mabok, hilang akal, hilang kesadaran, akhirnya dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dia bisa berzina, dan melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Pak Fadli, Iya Pak Ustaz. ini saya masih ada pelajaran berikutnya nih, shock terapi nih. Tapi biarin dia suruh istirahat dulu aja deh, ya. Ini kayaknya dia lemes banget nih. Iya. Ya.
Lemas Pak Ustaz. Hah? Dia mana? Saya lemas Pak Di santri Ustaz. nih, dia lemes nih. Dibantu bawa nih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nih. Ini apa lagi baik Pak Ustaz? Ini pelajaran shock terapi kali ini, Bang. Berkaitan dengan apa yang Abang lakuin pada saat Abang ngilangin nyawa orang lain. Sekarang gini, Bang, ya. Ini saya mau kasih pelajaran nih buat Abang. Coba santri bawa masuk. Terus ini. Tidurin. Maksudnya apa ini Pak Ustaz? Sekarang mau perhati di atas. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ampun Pak Ustaz. Allah Akbar. Sampai Abang kabur, Bang. Abang perhatiin dulu, liatin dulu, Bang. Abang perhatiin dulu, liatin dulu. Bang, bantuin saya Bang. Bang, perhatiin dulu, Bang. Liatin dulu, Bang. Liatin, Bang. Abang liatin Mas sekarang. Abang liatin dulu. Ayo santri, turunin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau Bang. Ampun saya Bang. Iya Bang, ini. Pak Ustaz. Lihat, Bang. Ustaz, bantu saya. Lihat, Bang. Ustaz. Lihat, Bang. Astagfirullahaladzim, Bang. Ustaz, Lihat, Bang. bantu saya Pak Ustaz. Saya nggak mau Perhatiin, disiplin, perhatiin, Pak Bang. Ya. Bang. Iya Bang, ini Bang, abang lihat dulu ya Bang, abang lihat dulu biar dijelasin sama Ustaz kenapa begini. Dijelasin sama Ustaz, biar abang lihat dulu. Abis ini Abang yang ada di sini. Ayo, Bang. Mau Bang. Coba diangkat santri. Bantu saya Bang. Bang. Pak Ustaz, Pak Ustaz, jangan Pak Ustaz. Bang. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz, Allah jangan Akbar. saya. Pak Ustaz. Bang, mohon ampunnya sama Allah, Bang. Bangun, Bang. Bangun, Bang. Ayo, Bang. Sini, Bang. Ayo, santri tolong dipegangin. Udah Bang, Saya nggak mau, saya nggak mau. Abang nggak mau. Ayo, cobain di sini, cobain di sini. Cobain di sini. Jangan Pak Ustaz. Op, ayo. Pak Ustaz. Saya nggak mau. Pak Ustaz. Siap ya, Bang? Tolong. Pak Ustaz. Santri turunin. Tolong bantu saya. Allahu Akbar. Ustaz. Bang, Lihat, Bang. Lihat lihat, Bang. Ini bambu jatuhnya di mana? Abang udah teriak-teriakan. Ini baru jatuhin bambunya di samping Abang aja, Bang udah ketakutan, teriak-teriakan. Gimana kalau jatuh di sini, Bang? Allahu Akbar. Ingat, Bang, segala apa yang kita lakukan di dunia itu ada balasannya, Bang, dari Allah. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan hukuman dan azab. Kalau Abang nggak bertobat dari sekarang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang begitu dahsyat. Bahkan di dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, siapa orang yang dia terus minum alkohol, minum minuman keras sampai dia mati dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan orang yang su'ul khatimah tempatnya di neraka. Mohon maafnya sama Allah, Bang. Allah Akbar. Saya Pak Ustaz. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila Bang, banyakin istighfar, Bang. Mohon ampunnya sama Allah. Saya, Bang Fadil dan tim semuanya dari bekal sebelum aja ini cuma wasilah perantara doang, Bang. Mohon ampunnya sama Allah, Bang. Ya, setiap hari, setiap saat banyakin istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la kabirota ma'al istighfar. Gak ada dosa besar kalau dibarengin dengan istighfar, akan habis. bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Gimana Bang perasaannya Bang? Ya, udah belajar beberapa hari di rumah hijrah.
Gimana rasanya, udah enakan? Udah mulai ngerti sekarang bagaimana caranya harusnya kita hidup sebagai manusia, ya kan? Mencari rezeki itu harusnya bagaimana, gak boleh ngezolimin orang, gak boleh nyakitin orang, apalagi ngambil hak orang lain. Nah ini sekarang ini abang masuk ke proses terakhir yang namanya muzakarah. Bang, abang udah siap buat mati. Abang udah pernah melihat orang meninggal. Siapa yang meninggal? Orang tua mana? Bapak, ibu. Bapak, abang lihat apa yang terakhir bapak bawa pada saat dikubur. Ada yang dibawa. Sekarang orang tua tinggal satu, bang. Tinggal ibu. Abang tinggal di mana sekarang? Tinggal sama ibu masih. Abang tinggal di rumah ibu. Abang udah ngebahagiain ibu. Udah ngebahagiain ibu. Tapi kenapa abang nyakitin ibunya? Coba bayangin gimana perasaan abang. Seandainya abang di posisi ibu, abang sekarang punya anak. Gimana perasaan abang kalau seandainya anak abang ngelakuin persis apa yang dilakuin sama abang? Gimana perasaan abang? Coba bayangin bang sekarang bang. Abang mau kayak gitu bang? Abang mau anak abang kayak abang? Abang mau? Gak mau saya. Saya nyesal. Bang Taufik, orang tua yang harusnya merasakan bahagia ketika bersama anaknya, tetapi justru malah kecewa dan sedih hatinya. Belum lagi orang tua abang di alam arwah yang sudah lebih dulu meninggal. Dia sedih lihat apa yang abang lakuin selama ini. Mengambil hak orang lain secara paksa. Belum lagi abang suka lakukan kekerasan kepada orang lain, berbuat zalim. Yang itu semua gak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim bang, ya Allah. Sekarang abang minta maaf sama ibu. Mak, maafin Ipik, saya udah buat salah banyak. Udah disakitin. Abang minta doa sama ibu. Insya Allah dijabah sama Allah. Mak, doain Ipik, Mak. Moga jadi yang benar. Amin. Mak, moga jadi yang anak baik. Amin ya Allah. Janji gak bakalan ngulangin lagi. Amin ya Allah. Barakallah, amin ya Allah. Taufik, ingat orang tua itu rahmatullah. Sebanyak apapun amal ibadah seseorang di dunia, kalau dia durhaka kepada orang tua, maka semua amal ibadahnya tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar, Bang. Mohon ampun kepada Allah, Bang. Proses ini harus tetap berjalan, Bang. Ayo santri, bantu digabung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan, dipikir. Pikir, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Taufik, lihat Bang Taufik, ini Papa Nisan nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca yang keras Bang, siapa namanya? Bener bukan ini nama Abang? Taufik. Lahir kapan Bang?
Loh, kapan abang mau wafat? Abang banyakin istighfar bang, mohon ampun kepada Allah bang. Karena perbuatan-perbuatan yang abang lakuin selama hidup ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang abang tanpa sadari, mungkin abang anggap remeh, tapi itu perbuatan dosa besar bang. Durhaka kepada orang tua, menghilangkan nyawa tanpa hak, maka itu semua adalah perbuatan dosa yang Nabi katakan tidak akan mencium harumnya sorga, apalagi masuk dalam sorganya Allah bang. Kecuali kalau bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan di dalam proses mengingat kematian ini abang, ketika kita masukin dalam kubur, di sini sepi, sunyi, gelap, pekat, nggak ada yang nemenin selain amal soleh. Ini bisa jadi pelajaran buat abang menjadi asbab taubatan nasuha ya bang. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Ayo santri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk, santri tutup ya. Bang Taufik, sorry dikerasin Bang Taufik ya. Dia nemenin cuma kamera doang infrared nih. Kalau abang udah nggak Ayo, kuat, tutup. abang bilang di kamera. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Rasulullah SAW berpesan kepada kita bahwa sebaik-baiknya pemberi nasihat itu adalah kematian. Dan pada saat kita masuk ke dalam kubur, ketika kita mati, semua orang yang mencintai kita meninggalkan kita beberapa langkah, maka malaikat Munkar Nakir akan datang bertanya di dalam kubur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi ini benar Pak Ustadz. Pada saat tadi sebelum dikafani, ini benar-benar dia berasa banget hatinya ya kalau dia banyak melakukan kesalahan. Dan dia benar-benar ngerasa dia pengen mencoba untuk berubah. Astagfirullahaladzim. 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 Saya emang lihat tadi tetesan air mata yang dia teteskan dari matanya itu betul-betul tulus, ikhlas. Ya, saya lihat dia betul-betul menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakuin. Terlebih lagi pada saat saya bicara tentang azab anak yang durhaka. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Dia coba ngeliat ke atas dan teriakan istighfarnya makin kenceng nih Ustaz kayaknya Ustaz. Dia mulai agak geleng sekarang nih Ustaz. Mau. Tangannya udah mau coba dikeluarin di situ, kayak ada sesuatu yang dialami. Ada yang dia takutin kayaknya, dia ngeliat sama tuh, dia ngeliat kayak sekeliling. Dia mendelik-mendelik. Iya tuh. Astagfirullah. Tuh. Tolong panas, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Panas katanya Ustaz. Dia ngasih kayak kepanasan Ustaz sekarang. Ini nafasnya kayak udah tersenggal-senggal kayaknya Ustaz. Kayaknya dia. Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Panas, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia ngerasain ketakutan yang begitu luar biasa nih Ustaz. Pak Ustaz, tolong.
Tolong Pak Ustadz, panas. Pak Ustadz dia udah nggak tahan nih kayaknya Ustadz nih. Ya Bang Fadli, Ya, udah ada kayaknya. Diangkat. Astagfirullahaladzim. Awas kabel ya, awas kabel. Bang, astagfirullahaladzim, bang. Bang, istighfar, bang. Bang Taufik istighfar, bang. Bang Taufik istighfar. Kenapa Bang? Iya, Bang. panas. Pak Ustadz. Duduki. Bantu duduki. Astagfirullahaladzim, bantu duduki. Astagfirullahaladzim. Bang Taufik dengar ucapan saya Bang Taufik. Tadi Bang Taufik teriak-teriakan kenapa Bang Taufik? Panas kenapa Bang Taufik? Panas. Maksudnya kayak ada api yang ngebakar atau gimana Bang Taufik? Di kiri kanan Pak Ustadz. Hah? Api Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Bang Taufik ngerasa apa di dalam? Jadi ngerasa ada di kiri kanan ada api. Tadi Bang Taufik ngelirik matanya ke atas, segala macam, semua tempat dilihatin. Kenapa Bang Taufik apa yang tadi Bang Taufik lihat? Hah? Api semuanya. Di sekeliling Bang Taufik semuanya api. Allah Akbar. Bang Taufik, ini ada Bang Taufik ya. Orang yang paling sayang sama Bang Taufik selain ibu ya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ibu ngomong, ibu pengen gimana suaminya sekarang nih? Ayo diomongin sampein sekarang nih. Ya, biar sadar ya, kesian anak-anak kita cari rezeki yang halal, yang terbaik ya. Amin ya Allah, amin. Jadilah orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Mudah-mudahan udah nih Bang, terakhir Bang ya. Segala perbuatan dosa yang pernah Abang lakuin jangan dilakuin lagi Bang. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang penting dalam diri Abang. Ya, jangan sampai nanti ada kematian yang kedua. Ini namanya proses mengingat kematian yang pertama Bang. Abang nggak perlu belajar lagi untuk mengingat kematian sampai nanti datang kematian yang sebenarnya Bang. Inilah Masya Allah ya pelajaran untuk kita semua ya. Sebagai orang tua kita punya tanggung jawab buat anak-anak kita, apalagi sebagai suami kita punya tanggung jawab sebagai imam keluarga kita untuk istri dan anak-anak. Dan sebagai suami juga kita harus mencontohkan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kita adalah cerminan dari mereka semua. Jadi Masya Allah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa orang yang dia cinta dan rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun rindu ingin bertemu dengannya. Allahu Akbar. Tapi siapa orang yang dia tidak suka, bahkan takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan suka bertemu dengan dia. Setiap manusia pasti akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia ialah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan siap bekal dan amal soleh. Amin ya Allah. Amin, Mudah-mudahan amin, kita ya Rabbal termasuk orang-orang yang berbahagia tersebut. Amin ya Allah, amin. Dan jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.